Karena fitnah khalqul Quran, menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, itu adalah salah satu fitnah terbesar yang sempat terjadi di kehidupan kaum muslimin. Karena ketika seorang sudah terkena syubhat bahwa Al-Quran adalah makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah, maka hal itu akan merusak pondasi agamanya. Sebagaimana yang biasa diluncurkan oleh orang-orang Rafidhah ketika mereka mencaci para sahabat, tujuannya adalah mencaci hadis dan Al-Quran yang diriwayatkan oleh para sahabat. Maka di situ Al-Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan secara gamblang bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan hari ini beliau, atau pembahasan kali ini beliau menyebutkan kembali bahwasanya Allah akan berbicara. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin", tidak ada salah seorang pun di antara kalian, "illa sayukallimuhu rabbuhu", melainkan dia akan diajak bicara oleh Allah, oleh Rabbnya subhanahu wa ta'ala. "Laisa bainahu wa bainahu turjuman", tidak ada penerjemah antara hamba tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. "Wala hijab yahjibuhu", dan tidak pula ada hijab pembatas yang membatasi keduanya. Maka di sini dalil ini jelas menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Pada asalnya kalamullah itu adalah sifat zatiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud sifat zatiyah adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sejak awal memang berbicara, sebagaimana pembicaraan Allah kepada malaikat dan iblis ketika Allah hendak menciptakan khalifah, menciptakan Adam. Bagaimana Allah berbicara kepada Adam dan Hawa, bagaimana Allah berbicara kepada malaikat, bagaimana Allah berbicara kepada Musa alaihi salam, kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada asalnya dia adalah sifat zatiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia juga masuk dalam sifat fi'liyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah penisbatan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki, kapanpun Allah inginkan dan bagaimanapun Allah inginkan, dan dengan bahasa apapun yang Allah inginkan. Maka di sini sifat ini Allah subhanahu wa ta'ala berbicara adalah sifat kalau dihilangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia merupakan aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang diantara yang pertama yang mengingkari sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Jahmiyah. Kemudian masuk diantara itu Mu'tazilah dan sebagian, dan ini masuk juga dalam akidah Khawarij yang menafikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara dengan hamba-hambanya. Maka di sini Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Maka yang wajib adalah beriman dan yang wajib adalah membenarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara.